We can't stop singing songs of love for God. The more we sing, the sweeter the feeling. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini, tanggal 8 Agustus tahun 2021, Kakak Angel dan Kakak Sisi mau menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kakak yakin adik-adik di rumah senantiasa sehat dan selalu semangat. Oke? Ya, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Tentunya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan persembahan ya. Ya, kalau sudah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Ya, kita memuji Tuhan melalui pujian Selamat Pagi Tuhan. Pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan mau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan mau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Ya adik-adik, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya, siapa yang mau masuk surga? Ya, pasti semua mau masuk surga. Kalau mau masuk surga harus apa? Ya, betul, menjadi anak yang baik. Salah satunya apa contohnya? Ya, dengar-dengaran pada orang tua. Ya, adik-adik, mari sebelum kita berdoa, kita kembali memuji Tuhan sekali lagi melalui pujian Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang. 1, 2, ku berhitung, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Tuntun ibadah kami ini ya Tuhan, sertailah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Tuhan, inilah doa yang kami bawa kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Mari kita memuji Tuhan melalui pujian Ku Buka Alkitab. Pujian Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Makin besar, makin besar. Berbuah, berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita duduk yang manis, kita mau berdoa, dan teman kita Rinaldi akan memimpin kita di dalam doa pembacaan Alkitab. Silahkan Rinaldi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengar firman-Mu. Mampukan kami mendengar dengan baik, supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Berkati kakak Igor agar Roh Kudus memang bukan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Rinaldi yang sudah boleh memimpin kita di dalam doa pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Iya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Kita duduk yang manis, bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat audio berikut ini. Keluaran pasal 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal,
dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, adik-adik yang kekasih, kita sudah bersama-sama tadi membaca, kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat audio yang kita sudah tentunya di rumah kita ikuti bersama-sama dalam membacanya ya. Yang terambil
dari kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25 tadi. Nah, dari pembacaan kita diberikan satu tema, yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Apa temanya? Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, pintar. Pasti adik-adik di rumah ada yang menjawab. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau buat games dulu, ya. Gamesnya gampang dan tentunya pasti adik-adik di rumah bisa menjawab, ya. Gamesnya yang pertama, adik-adik harus mengikuti apa yang kakak perintahkan, ya. Misalnya kakak bilang, adik-adik mari kita berdoa semua. Kita berdoa semua, ya. Adik-adik di rumah ikuti. Kalau kakak bilang mari kita berdoa, adik-adik ikuti semua. Tutup mata. Nah, kemudian kalau kakak misalnya bilang, adik-adik semuanya tengok ke kanan. Adik-adik semua tengok ke kanan, ya. Nah, itu games yang pertama. Adik-adik mengikuti apa yang kakak perintahkan. Dan games yang kedua, kebalikannya. Apa yang kakak perintahkan, adik-adik tidak ikuti, ya. Misalnya, kakak bilang, adik-adik semua berdiri. Tapi adik-adik malah duduk di rumah. Adik-adik tidak mengikuti. Atau misalnya kakak bilang, adik-adik semua jalan di tempat. Adik-adik tidak jalan di tempat, adik-adik diam saja. Nah, itu games yang kedua, ya. Oke, kita mulai pada games yang pertama, ya. Yaitu adik-adik mengikuti apa yang kakak perintahkan. Adik-adik, kita tengok ke atas semua. Ya, pasti adik-adik semua pada tengok ke atas. Ya, karena adik-adik mau mengikuti apa yang kakak perintahkan. Terus berikut kakak bilang lagi, adik-adik menghadap ke samping kiri. Pasti adik-adik semua menghadap samping kiri, ya. Nah, itu games yang pertama. Kita melangkah pada games yang kedua. Adik-adik tidak mengikuti apa yang kakak perintahkan. Adik-adik, kita semua angkat tangannya, angkat kedua tangan. Ya, tentu adik-adik tidak mengangkat tangan, tapi adik-adik tinggal diam saja. Ya, itu. Nah, adik-adik dari dua games tadi yang kakak sampaikan atau kakak perintahkan kepada adik-adik, itu merupakan kalau adik-adik mengikuti, berarti itu merupakan kita taat kepada perintah kakak, ya. Adik-adik taat kepada perintah kakak. Apa yang kakak perintahkan, adik-adik ikuti di rumah. Nah, itu adalah contoh ketaatan, ya. Dan begitu sebaliknya, apa yang kakak perintahkan terus adik-adik tidak lakukan, berarti itu bukan ketaatan namanya, ya. Nah, adik-adik yang kekasih, dari kedua perintah tadi, kira-kira mana yang adik-adik mau ikuti atau lebih gampang adik-adik ikuti? Adik-adik mau taat atau tidak taat? Kira-kira mana yang adik-adik gampang ikuti? Tentu adik-adik di rumah akan menjawab, Kak, lebih baik kita taat, karena kalau kita disuruh misalnya lihat ke atas, kita langsung lihat ke atas. Tetapi kalau kita tidak taat, kita disuruh menghadap ke samping kiri, pasti kita berpikir, kita harus tidak taat, berarti kita harus berpikir lagi harus melakukan apa. Nah, tentunya kita lebih baik melakukan ketaatan. Iya. Dan tema kita pada saat ini yaitu agar kita mau tujuan dari pembelajaran kita atau firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau untuk kita taat pada perintahnya. Nah, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam pembacaan cerita dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kakak mau tanya, kira-kira adik-adik di rumah ada yang masih ingat siapakah nama seorang bapak yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir?
Adik-adik di rumah ada yang tahu? Iya, pasti semua ada yang tahu, semua ingat. Oh, Kak, Musa. Ya, benar. Adik-adik di rumah pasti ada yang menjawab Musa. M-U-S-A. Musa. Nah, Bapak Musa inilah yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tentunya dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, Bapak Musa ini berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini dan membawanya, mereka berjalan sampai di bawah kaki Gunung Sinai. Nah, adik-adik yang kekasih, sesampainya di kaki Gunung Sinai, bangsa Israel ini membangun kemah, membangun tenda-tenda di kaki Gunung Sinai ini. Mereka diperintahkan untuk tidak kemana-mana, mereka ikuti. Kalian jangan kemana-mana, kalian harus tinggal di sini. Dan mereka taat, mereka mengikuti apa yang Musa perintahkan, ya, untuk tidak kemana-mana. Mereka harus tinggal di kaki Gunung Sinai itu. Dan Musa pun naik ke atas gunung. Nah, di atas gunung itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, ada pesan yang Tuhan Yesus sampaikan untuk bangsa Israel lewat Musa pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai. Bahwa pesan Tuhan itu bahwa Tuhan akan sangat menyayangi mereka atau bangsa Israel jika mereka mau taat melakukan firman Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan disayang oleh Tuhan kalau dia mau taat pada perintah Tuhan. Nah, Musa pun turun dari atas gunung dan menyampaikan kepada bangsa Israel, orang yang ada di kaki gunung itu. Nah, adik-adik, apakah setelah Musa menyampaikan pesan Tuhan, bangsa Israel ini tidak mau mendengar? Tidak, ya. Tentunya bangsa Israel dengan sukacita mau menerima pesan atau mau mendengar pesan yang disampaikan oleh Musa, ya, pesan yang Tuhan sampaikan lewat Musa kepada mereka. Mereka senang, bahkan mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Musa pun menyampaikan kembali kepada Tuhan bahwa bangsa Israel mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tentunya itu membuat hati Tuhan senang, ya, karena ternyata bangsa Israel ini mau dengar-dengaran, ya, mau taat akan perintah yang disampaikan kepadanya. Kenapa tidak? Karena bangsa Israel betul-betul sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada mereka pada saat mereka mau keluar dari tanah Mesir. Ya, bukan main, mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, tetapi mereka boleh selamat. Mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Bukan main beratnya, bukan main sulitnya untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi dengan pertolongan Tuhan lewat Musa, bangsa Israel boleh selamat. Karena itu bangsa Israel mau kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik yang kekasih, dengan ketaatan inilah hingga Tuhan mau menampakkan dirinya di Gunung Sinai. Nah, ada beberapa simbol yang Tuhan nampakkan pada saat ia mau menampakkan dirinya. Ada 3 simbol, yaitu api, asap, dan gunung yang gemetar. Jadi sebelum Tuhan menampakkan dirinya, ada api, ada asap yang tebal, dan gunung yang gemetar. Dan itu membuat bangsa Israel semakin takjub. Dia takut, tetapi dia yakin betul bahwa itulah kekuasaan Tuhan, itu kemahakuasaan Tuhan yang memang benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Karena itu mereka bersukacita, mereka dapat melihat Tuhan. Jadi Tuhan dapat menampakkan dirinya. Nah, adik-adik yang kekasih, kalau bangsa Israel
ya bisa taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga mau taat kepada perintah Tuhan? Iya, tentunya. Kakak percaya adik-adik di rumah, kelas balita, kelas kecil, semua juga mau menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik juga mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa taat kepada perintah Tuhan? Ya, tentunya kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Apa yang orang tua perintahkan kita dengar, kita tidak membantah. Ya, nah itu merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan kalau kita sudah taat kepada orang tua. Kita taat kepada guru di sekolah, apa yang guru perintahkan, apa yang guru sampaikan, semua kita dengar dan kita ikuti. Ya, sebagai murid yang baik, kita juga harus taat kepada guru. Jadi bukan hanya kita pergi ke gereja, kita mengikuti orang tua, pergi ibadah atau pergi gereja baru bisa kita dibilang kita taat, bukan. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Ya, kita dapat menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada semua orang. Kita harus menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak Kristen yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita, ya, jika kita senantiasa taat kepadanya. Nah, adik-adik, itulah pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, agar kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui pujian Tuhan Yesus sayang padaku. Pujian Tuhan Yesus sayang padaku. Ya, adik-adik, mari kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan melalui pujian persembahan kami. Pujian persembahan kami. Persembahan kami
Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita duduk yang manis, kita jangan ribut ya. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai kami anak-anak-Mu. Saat lamanya tadi Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh terhadap Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan ajarkanlah kami untuk selalu dapat hidup kudus dan menaati seluruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah itu dapat kami wujud nyatakan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, atau mungkin saat ini berada dalam kesedihan seperti yang dialami oleh teman kami Nadine, di mana Tuhan berapa hari yang lalu Engkau telah memanggil Oma terkasih dari kehidupan keluarga. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber penghiburan bagi keluarga kami, adik kami Nadine dan keluarganya. Kami percaya Engkaulah sumber penghiburan bagi mereka. Karena itu Tuhan, Engkau berkati keluarga dari teman kami atau adik kami Nadine, sehingga senantiasa hidup dalam berpegang kepada perintah Tuhan, tetap taat dan tetap menjadi keluarga yang Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman kami Ciko, di mana orang tua kekasih sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kentara bagi orang tua atau ibu dari teman kami Ciko. Biarlah Tuhan kesembuhan yang sempurna boleh didapatkan daripadamu. Begitupun kami berdoa buat Ibu Erwano yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan datang sembuhkan. Karena hanya di dalam nama Yesus kesembuhan yang sempurna itu kami dapatkan. Dan bagi teman-teman kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan, mari Tuhan dengan kasih-Mu Engkau datang menjamah, nyatakan mujizat-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Biarlah kesembuhan yang sempurna boleh menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak-Mu di dalam yang mungkin saat ini boleh memperoleh usia 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan juga memberkati, melengkapi sukacita mereka. Tuhan, kami berdoa buat pendidikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, dan apa yang mereka cita-citakan boleh mereka dapatkan karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan biarlah selalu ada sukacita, damai sejahtera
yang dirasakan bagi segenap kakak-kakak pengasuh kami, mulai dari kelas balita hingga remaja. Bapa yang maha baik, lewat ibadah kami pada saat ini, kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga apa yang kami berikan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan dapat kami pakai untuk pelebaran akan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan masuk dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami, keluar masuk kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian setinggi-tingginya langit. Pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kita kembali dalam kehidupan kita pada sepanjang hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi akan kehidupan kami sepanjang hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan yang akan dikumpul terakhir pada jam 12 siang nanti. Ya. Ayat hafalan terambil dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 2. Kakak ulangi, terambil dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 2. Ya, yang sudah dapat kita baca bersama. 1, 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kakak ulangi.
Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada sepekan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God. We forever worship you.